Video viral yang menghebohkan warga dunia maya kali ini diposting oleh akun Instagram mood.jakarta. Dalam caption yang menyertai video itu tertulis, ketika seorang cewek bercerita dapat kiriman bunga dan tanah yang ditaburkan di depan rumah. Suara wanita pada video itu tak henti-hentinya beristighfar karena kaget sekaligus sedih menerima kiriman bunga dan tanah di depan rumahnya. Jika diteliti, bunga itu hanya satu jenis, yaitu bunga mawar merah yang beberapa di antaranya masih berupa kuntum. Sebagian lagi kelopak bunga yang menyebar bersama serpihan tanah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pantesan tadi malam itu ada suara ledakan 3 kali. Dan ini tuh pagi-pagi aku ngeliat ada kayak gini di depan rumah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahnya apa ini? Itu apa sih? Bunga. Astagfirullah, tuh guys. Masya Allah, ini apa? Serem banget. Ini apa? Dalam video selanjutnya, si pemilik rumah menjelaskan bahwa rumah itu adalah tempat usahanya. Namun, sudah bangkrut lantaran satu persatu karyawannya mengundurkan diri akibat takut pada teror kiriman bunga dan tanah yang datang nyaris saban hari. Ya, bener banget. Aku punya usaha dan ini usaha aku kondisinya udah close. Tuh, close, bener-bener udah nggak ada karyawan, udah nggak ada customer. Ya, gara-gara tiap hari tuh ada teror kayak gini. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya apa, nggak ngerti. Teror kiriman bunga dan tanah itu seolah menyiratkan pesan selamat atas kebangkrutan usaha yang diretasi wanita. Sebagian netizen menyebut teror itu adalah kiriman magis. Lantas apa kata selebriti terkait video viral kiriman bunga dan tanah di depan rumah? Menanggapi video viral, sebuah rumah dapat kiriman taburan bunga sama tanah di depan rumahnya. Aku ngeliatnya serem ya, karena kayaknya tanahnya itu tanah apa ya? Apa tanah biasa atau tanah kuburan ya? Kayaknya juga ini ada hubungannya sama kiriman ilmu goib sepertinya ya. Aku juga kurang paham sih, tapi infonya beritanya aku lihat juga katanya si yang punya rumah ini setelah itu mendapat kerugian secara bisnis ya. Usahanya juga merugi gitu kan. Buat aku sih harusnya mungkin yang punya rumah ini ada CCTV kah di rumahnya atau CCTV di lingkungan rumahnya biar bisa tahu gitu siapa orang yang tabur kiriman tersebut gitu kan. Seringkali orang-orang di dalam dunia spiritual menggunakan bunga untuk berbagai macam ritual, terutama ritual-ritual yang berkaitan dengan pengobatan dan hal yang bersifat baik. Tetapi ada juga bunga yang digunakan oleh seseorang untuk menggunakan pengiriman atau transfer energi menggunakan media bunga sebagai jalan masuknya energi negatif. Sehingga energi tadi bisa mengacaukan berbagai hal, sehingga hal buruk akan terjadi dan akan merusak orang atau si pemilik tempat tersebut. Si pemilik rumah dan karyawan dan juga orang yang berada di rumah tersebut menjadi kalang kabut dan tidak bisa melaksanakan usahanya dengan benar. Bahkan juga bisa memberikan efek sakit dan penderitaan yang panjang. Video lain yang menyita perhatian warganet adalah video yang memperlihatkan atap sebuah bioskop di Surabaya mengalami kebocoran dan ambrol hingga menimpa lobi. Air pun mengalir deras dari plafon lobi bioskop yang mengalami kebocoran parah sehingga mengganggu kenyamanan pengunjung bioskop. Alih-alih ingin menonton film, mereka justru merasa tidak aman. Kalau-kalau plafon di ruang teater pun mengalami kebocoran dan ambruk mendadak.
Atap lobi bioskop bocor dan ambrol saat musim penghujan bukanlah hal baru. 2 tahun lalu kejadian serupa pernah terjadi di Solo dan Jakarta. Lantas seperti apa reaksi sejumlah selebriti terkait video atap sebuah bioskop bocor hingga membahayakan karyawan dan pengunjung? Gimana ya? Masa mall modern kan ya harusnya ya. Tapi kok bisa bocor gitu? Agak lain ya. Ya harusnya ada kayak pengamanan sih sebelumnya kan. Sidang mediasi terkait hak royalti antara Inara Rusli selaku penggugat melawan Virgon Tambunan selaku tergugat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Virgon hadir bersama kuasa hukumnya, sementara Inara datang sendiri, tak didampingi 2 kuasa hukum andalannya Arjana Bagaskara dan Mulkan Letlet. Virgon masuk ke dalam ruang mediasi dengan percaya diri, sementara Inara nampak sumringah di depan awak media meski harus melakukan mediasi tanpa dikawal kuasa hukumnya. Virgon yang mengenakan setelan jeans dan kemeja flanel hitam serta kacamata dan kupluk hitam nampak langsing dari beberapa minggu sebelumnya. Ya, di depan awak media tak sepatah kata pun keluar dari mulut Virgon, sementara Inara hanya mengemukakan pernyataan singkat. Absen doang, iya karena kan kuasa hukum aku nggak ada, jadi mau nggak mau aku yang absen. Nggak ada kan, dia baru datang tadi. Nggak ada. Kan duduknya juga jauh-jauh. Kita ke ini aja, Van. Banyak LKS. Tanya kalau yang aku aja ya nanti yang tertenis ya. Tadi kami mewakili Virgon tadi untuk mediasi yang hari ini tidak dihadiri sama kuasa hukum penggugat, jadi cuma hanya prinsipalnya aja Ibu Ina. Jadi kami tadi kesempatan untuk melakukan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara pihak mediator dengan prinsipal kami tanpa dihadiri pihak lain. Hanya itu aja, menjelaskan masalah apa yang menjadi dasar keinginan klien kami. Soal ketidakhadiran kuasa hukum Inara, pihak Virgon tidak bisa berkomentar banyak. Mereka juga tidak bisa membocorkan apa yang dibahas di ruang mediasi. Bisa jadi Inara yang menggugat Virgon secara perdata meminta pertanggungjawaban atas berpindahnya hak eksklusivitas 4 lagu ciptaan Virgon yang merupakan harta bersama sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat. 4 lagu itu hak eksklusivitasnya telah dijual Virgon ke pihak label tanpa sepengetahuan Inara yang punya hak 50% atas lagu Surat Cinta untuk Starla, Bukti, Selamat Tinggal, dan Orang Yang Sama. Lalu benarkah Inara dan Virgon belum menemui kesepakatan atas hak royalti lagu itu sehingga sidang mediasi akan dilanjutkan pekan depan? Dia kan ada kepentingan juga gitu loh kan. Jadi bukan hanya kepentingan si penggugat yang kita harus ikutin gitu. Itu enggak, itu masih apa namanya, itu nggak bisa kita buka di publik. Garis besarnya juga? Garis besarnya pada intinya dia mau melakukan ini demi anak, itu aja. Di mediasi itu ada ruang yang nggak bisa dibuka hasilnya ke publik. Jadi kita juga memberikan keterangan juga harus hati-hati. Pokoknya intinya tanggal 21 mudah-mudahan titik terang, ada titik terang, itu aja.
Perseteruan pedangdut Dewi Persik dengan Indasari masih memanas. Indasari geram lantaran DP tidak merespon somasi yang dilayangkannya. Bersama kuasa hukumnya Ricky Sitohang, Indah sudah mensomasi DP agar meminta maaf dan merehabilitasi namanya pasca dijelek-jelekan oleh DP dan Ruli Amrullah, kapten pilot yang berstatus tunangan DP. Konflik yang berawal dari pernyataan Indah tentang petualangan cinta Ruli di Bali itu telah memutuskan tali persahabatan DP dan Indah karena keduanya saling menyalahkan dan merasa menjadi pihak yang paling benar. Keduanya adu bukti di media sosial, namun Indah yang merasa dicampakkan DP setelah bertahun-tahun pasang badan membela pelantun mimpi manis itu mendesak DP agar merespon somasi kedua yang dilayangkan pada Rabu lalu. Upaya saya sebagai lawyers, saya nggak serta-merta mau mengikuti supaya harus begini, harus begitu, enggak. Saya sebagai manusia biasa harus mencoba untuk menyatukan kembali. Nah, ternyata dalam perjalanannya ini ya tidak ada respon, belum ada respon lah saya katakan dengan saya. Nah, tentu batas waktu yang sudah saya berikan 3x24 jam, ternyata nggak ada respon yang saya layangkan somasi yang kedua. Jadi sudah berjalan nih, kemarin saya layangkan. Nah, dalam somasi yang kedua ini intinya kembali sama sebenarnya ya. Intinya itu bagaimana supaya kedua belah pihak itu tetap merajut persahabatan, persaudaraan kembali. Tentunya saling memaafkan lah gitu. Somasi kedua Indah terhadap DP hanya berlaku 3 hari. Jika dalam 3 hari DP tidak juga meminta maaf dan merehabilitasi nama Indah di depan awak media, Indah tak segan-segan mempolisikan mantan sahabatnya itu. Kemarin saya layangkan, tentunya saya tunggu 3 hari berikutnya. Kalau dalam kurun waktu 3 hari berikutnya juga belum ada tanda-tanda untuk penyelesaian kedua belah pihak, ya tentu saya akan melakukan jalur penegakan hukum. Nah, tentu membuat laporan polisi pengaduan nanti saya buat di Bareskrim tentunya. Karena kan lokus deliktinya kan di Bali. Nah, nanti di Bareskrim saya akan buat, tentu di dalam produk itu ada beberapa hal yang ditabrak atau dilanggar yang bersangkutan, itu nanti yang kita sampaikan kepada SPKT dan juga akan ditelaah oleh penyidik. Gak boleh juga lah dia marah-marah sama kamu, kan dia bukan apa-apanya kamu. Iya. Nah, itu nggak pantas, kecuali yang pacarnya sendiri aja nggak marah kok kamu begitu. Malah, iya itu udah pasti. Malah sampai ke hubungan saya sama Dewi ya. Saya tidak ada berbuat tidak senonoh dengan laki-laki itu. Kok malah dibilang aku katanya apa suka lah sama cowoknya, apakah mungkin aku suka sama siapanya, buat apa aku suka.